Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Cepatlah silahkan pimpin doanya cukup di dalam hati. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Kita doa mulai. Doa selesai. Baiklah, Ibu akan mencek kehadiran Ananda. Sebelumnya Ibu ingin bertanya apakah semuanya hadir? Hadir, Bu. Baiklah. Rahma? Amel? Hadir, Bu. Ferry? Hadir, Bu. Roni? Hadir, Bu. Kevin? Hadir, Bu. Lisa? Hadir, Bu. Novia? Hadir, Bu. Izil? Hadir, Bu. Baiklah, semuanya hadir. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem respirasi pada manusia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang Sistem ekspresi pada manusia. Ya, kita akan membahas tentang sistem ekspresi pada manusia. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuannya, siswa mampu menjelaskan organ-organ pada sistem ekspresi dari struktur, fungsi, dan gangguan yang terjadi pada sistem ekspresi tersebut. Nah, berbicara tentang sistem ekspresi, apa ada yang bisa menjelaskan apa itu sistem ekspresi? Ya, silakan Amel. Sistem ekspresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa dari dalam tubuh. Yang lain? Ya, Roni, silakan. Sistem ekspresi merupakan proses pembuangan zat-zat sisa dari dalam tubuh. Ya. Nah, jadi sistem ekspresi itu adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak digunakan lagi oleh tubuh. Sisa-sisa metabolisme itu berupa senyawa-senyawa toksik atau racun, sehingga jika tidak dikeluarkan dapat menyebabkan terganggunya fungsi organ-organ di dalam tubuh. Nah, ada yang bisa menyebutkan apa saja organ-organ yang ada di dalam sistem ekspresi manusia? Ya, silakan Kevin. Organ ekspresi pada manusia ada empat, yaitu 1. Ginjal, 2. Kulit, 3. Paru-paru, dan 4. Ya, jadi organ-organ pada sistem ekspresi itu ada 4. Yang pertama ada ginjal, yang kedua ada paru-paru, yang ketiga ada kulit, dan yang terakhir itu ada hati. Nah, sekarang kita akan berdiskusi tentang sistem ekspresi pada manusia. Apakah Anda sudah duduk berdasarkan kelompoknya? Silakan duduk berdasarkan kelompoknya yang kita tentukan kemarin. Nah, Ibu mempunyai soal yang nantinya akan Anda diskusikan di dalam kelompok. Baik, sebelum Anda melakukan diskusi, Ibu akan menjelaskan apa-apa saja yang akan Anda lakukan selama diskusi. Pertama, Anda duduk berdasarkan kelompok yang telah kita tentukan minggu sebelumnya atau yang disebut dengan kelompok asal. Selanjutnya, setiap Anda diberikan soal yang sama. Yang ketiga, ada 2 orang di dalam satu kelompok yang membahas nomor soal yang sama. Yang keempat, Ananda yang mendapatkan nomor soal yang sama membentuk kelompok baru atau yang disebut dengan kelompok ahli. Selanjutnya, setelah Anda membentuk kelompok baru atau kelompok ahli, Anda akan melakukan diskusi kembali. Setelah itu, Ananda akan mempresentasikan hasil diskusi di depan teman-teman Ananda. Nah, sejauh ini paham atau masih ragu? Paham, Bu. Nah, silahkan kalau sudah paham, silahkan mengerjakan diskusi. Ibu kasih waktu 5 menit. Wizard with words telling me my energy so bewitching. So I'll go first as
an open bar, let's close this distance. Oh, 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 oh my. Don't make me have to spell it all night. I don't really give a fuck about all the he said, she said bullshit. So pick your poison, love, let's go. Baiklah, Ananda yang membahas soal nomor 1, silakan duduk di sini. Dan Ananda yang membahas soal nomor 2, silakan duduk di sini. Baiklah, silakan Anda diskusikan hasil yang Anda dapatkan dari kelompok asal tadi. Selanjutnya nanti Ananda akan mempresentasikan hasil diskusi di kelompok asli ini di depan. Waktu diskusi dimulai dari sekarang. Waktunya 2 menit. Wonder what I'll do when the cops come through and the whiskey's run out. Cause I've been looking at you since 2:30. Wanna take this downtown. This liquid courage got me way too honest. Put your phone on vibrate, let's catch a vibe, babe, while the sun's down. Hush now, I know we're a little too fucked up to stay still. Love, be as quiet as you can, cause if anyone sees, they'll just push. Baiklah, kepada kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ibnu sebagai moderator dan di sebelah ujung ada Kevin sebagai pemateri pertama dan di sebelah saya Amel sebagai pembaca materi kedua dan di sebelah Amel ada Rahma sebagai ngebulet. Langsung saja kita masuk kepada materi pertama yaitu oleh Kevin. Kepada Kevin dipersilakan. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang struktur 3. Kemudian merupakan organ ekskresi yang berbentuk seperti kacang merah dan berwarna merah kecoklatan. Manusia memiliki ginjal yang terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu dalam rongga perut pada dinding tubuh bagian belakang ginjal sebelah kiri terletak lebih tinggi dari paha hingga sebelah kanan. Fungsi ginjal: 1. Mengeluarkan zat sisa seperti urea. 2. Mengatur tekanan dan osmosis. 3. Mengatur jumlah air dan oksigen. 4. Mengatur pH plasma dan sel tubuh. 5. Sebagai mengatur hormon sistem. Dan membaca materi selanjutnya oleh Amel kepada Amel dipersilakan. Baiklah, saya hati adalah kelenjar terbesar dalam tubuh, terdapat di lubang perut sebelah kanan atas yang memiliki selatan. Di hati terdapat pembuluh darah dan empedu yang dipersatukan di selaput jaringan ikat kapsul kristal. Fungsi hati: 1. Sebagai alat sekresi karena menentukan empedu. 2. Menentukan gula dalam bentuk glikogen. 3. Menentukan urea dari hasil perombakan protein. 4. Mensintesis vitamin A dari provitamin A. 5. Membuat fibrinogen dan prostaglandin. Gangguan pada hati yaitu hepatitis dan tiroid. Nah, sebanyak itulah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1. Berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum kami menyampaikan hasil diskusi, pertama sekali kami akan memperkenalkan nama kelompok. Yang pertama sekali saya sendiri, Roni Effendi, sebagai moderator, dan yang sebelah saya ada Ia sebagai pemateri pertama, dan Nisa sebagai pemateri kedua, dan Eri sebagai notulen. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pemateri pertama. Kepada Ia kita persilakan. Kedua, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Itu tentang struktur, fungsi, serta gangguan yang terjadi pada kulit. Struktur kulit. Kulit adalah lapisan luar yang menutupi tubuh. Kulit sangat tipis dengan beberapa lapisan yang menyusunnya. Kulit termasuk organ ekspresi karena termasuk keringat yang membersihkan zat-zat sisa. Kulit manusia terbagi menjadi 3 lapisan, yaitu epidermis, merupakan lapisan kulit paling luar. Epidermis terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan tanduk dan lapisan mangkiki. 2. Dermis merupakan lapisan kulit yang berada di bawah lapisan epidermis. Dermis terdiri dari A. Pembuluh epider, B. Kelenjar keringat, C. Kelenjar minyak, D. Pembuluh darah, E. Ujung-ujung saraf, F. Kantong rambut. 3. Jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan lapisan ini berada di bawah kulit. Pembatasan jaringan di bawah kulit dengan kulit dan memulainya ada sel lemak. Fungsi kulit: 1. Sebagai alat indera, 2. Sebagai pengatur suhu tubuh, 3. Tempat pembentukan vitamin D, 4. Melindungi jaringan yang ada di bawahnya, 5. Menyimpan kelebihan lemak. Gangguan pada kulit manusia yaitu kanker kulit, psoriasis, rabies, jerawat, dan eksim. Terima kasih kita ucapkan kepada pemateri pertama, dan selanjutnya kita serahkan kepada pemateri kedua. Pada pemateri kedua kita persilakan. Baiklah, saya sebagai Membaca. pemateri 2 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang struktur paru-paru. 1. Trakea merupakan saluran pernapasan bawah lanjutan dari laring yang mengantarkan udara menuju ke pulmo untuk mengalami proses difusi. 2. Bronkos merupakan lanjutan dari trakea, berupa saluran konduksi udara dan sebagian tempat difusi oksigen. Karbon dioksida diuyun terminal di bagian yang berkaitan langsung dengan alveolus. 3. Alveolus, unit fungsional paru-paru, merupakan kantung udara kecil yang muncul dari bronkiolus yang disebut alveolus. Bagian-bagian paru-paru: 1. Bronkus, 2. bronkiolus, 3. alveolus, 4. pleura, 5. diafragma, 6. trakea. Fungsi paru-paru: mengeluarkan ekskresi yang terdiri dari gas karbon dioksida atau CO2 dan uap udara atau H2O. Gangguan pada paru-paru: 1. TBC, 2. asma, 3. kanker paru-paru, 4. emfisema, 2. bronkitis, 3. pleuris. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada kedua pemateri tadi. Dan sekianlah hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2. Beri aplaus yang meriah untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, dari hasil diskusi tadi, ada yang bisa mengulang kembali apa itu sistem ekskresi? Ya, Roni, silahkan. Sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme dari yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Ya,
Jadi sistem ekskresi itu merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Nah, ada yang tahu apa organ dari sistem ekskresi? Ya, Ferry silakan. Organ ekskresi pada manusia ada 4, yaitu ginjal, paru-paru, kulit, hati. Ya, betul. Organ ekskresi itu ada 4, yaitu paru-paru, ginjal, kulit, dan hati. Nah, ada yang tahu organ ekskresi yang menghasilkan cairan empedu? Ya, silakan. Iya. Hati, Bu. Ya, betul. Hati merupakan organ ekskresi yang menghasilkan cairan empedu. Nah, siapa yang bisa menyampaikan fungsi dari organ ekskresi yaitu paru-paru? Ya, silakan Ferry. Fungsi paru-paru yaitu mengeluarkan zat-zat sisa pernafasan paru-paru CO2 atau karbon dioksida dan H2O, karbon udara, uap udara. Ya, terima kasih Ferry. Nah, ada yang bisa menyampaikan 2 orang apa gangguan dari kulit dan ginjal? Ya, silakan Rahma. Ya, terima kasih Rahma. Selanjutnya silakan Pak Izil. Gangguan pada hati yaitu hepatitis dan sirosis. Nah, apakah Anda semua sudah paham tentang materi kita pada hari ini? Atau ada yang ingin bertanya? Baik, kalau sudah paham, jangan lupa untuk mengumpulkan laporan hasil diskusinya hari ini dan laporan dan tugas untuk minggu besok. Jangan lupa membaca materi untuk pertemuan kita minggu depan. Oke? Baik, Ibu sudahi pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Waalaikumsalam.